إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, memuji, memuja dan menyanjung Sang Maha Pengasih yang memberi anugerah, memberi kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, Dialah Ar-Rahman, Dialah Ar-Rahim, Dialah Al-Mannan yang maha memberi anugerah. Dia Al-Wahhab yang pemberiannya terlimpah, berlimpah, sangat banyak. Dia Al-Jawad yang sangat baik, sangat mulia. Dia Al-Muhsin yang kebaikannya berketerusan. Dia Al-Mu'ti yang maha memberi. Dan beragam kebaikan yang kita peroleh itu tidak lepas karena Allah memiliki nama-nama, kebesaran, kemuliaan dan keagungan ini. Kita memuji, membesarkan, beribadah dan tunduk dan taat kepadanya sebab Dia semata yang berhak untuk disembah. Dialah yang maha pengasih, yang kasihnya tak tertandingi. Dia yang maha penyayang, yang sayangnya tak tertandingi. Dia yang maha mulia, yang kemuliaannya tiada batasnya. Dia maha tinggi, yang ketinggiannya tak terbatas. Dia maha indah, yang keindahannya tak tertandingi. Dia maha mendengar, tak terkalahkan dalam mendengar. Dia maha dengan segala kesempurnaan dan tak tertandingi dalam seluruh kebaikan itu. Dia Al-Ahad, satu-satunya dalam kebesaran dan kemuliaan itu. Dia As-Samad, Sang pemimpin, penguasa, pemilik segalanya, yang kepadanya seluruh makhluk mengharap, sementara Dia tidak memerlukan satu pun dari makhluk, tetapi seluruh makhluk mengharapkan kepadanya. Mari jamaah mengingatkan ilmu-ilmu ini untuk terus mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermajlis ilmu yang merupakan ibadah besar, dalam bermajlis ilmu yang merupakan nikmat besar. Maka ingat makna-makna ini. Ini akan semakin membuat kita tenang, damai dalam bermajlis ilmu, dan akan semakin mudah kita rasakan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dalam majlis ilmu pasti akan turun as-sakinah, ketenangan. Orang-orangnya akan dilingkup oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita mengharap merupakan yang terbaik yang kita upayakan dalam majlis ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Amalan itu ditentukan oleh akhirnya. Amalan ditentukan oleh akhirnya. Ini kita di akhir ini. Antum semangat di awal luar biasa, tapi melemah di pertengahan bermasalah, apalagi meninggalkan yang terakhir. Tapi kita berbaik sangka
Yang cepat-cepat pulang mungkin karena dan beragam karena. Beri udzur untuk saudaramu. Jangan berburuk sangka. Sebab boleh jadi dia juga ikut online. Dan mungkin karena udzur busnya dan seterusnya karo-karo nih. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, tidak bisa pulang. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Tema di akhir ini adalah tentang sukses keberkahan dalam berumah tangga. Bagaimana berumah tangga yang baik, berumah tangga yang bisa menjadi sebab-sebab kebaikan, keselamatan, keberkahan, kedamaian dunia, alam barzah dan akhirat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Untuk masuk ke dalam materi ini, maka pertama besarkan upaya kita untuk meraih yang terbaik, karena ini yang terakhir, dengan semakin memantapkan niat. Untuk apa hadir di sesi terakhir? Jawaban pertama, karena ini majelis ilmu, maka niatkan semua keutamaan bermajelis ilmu di dalamnya. Dan itu sangat banyak. Itu akan menjadikan majelis terakhir lebih baik daripada yang lainnya. Yang kedua, niatkan sehubungan dengan materinya. Yang belum berkeluarga, saya ingin paham ini supaya berkeluarga dengan keluarga yang sukses, berberkah dunia, alam barzah, akhirat. Yang sudah berkeluarga, niatkan untuk itu. Yang mau lagi berkeluarga, niatkan juga untuk itu. Maka lagi pun agak main nih. Niat sangat menentukan. Kalau itu menjadi niat kita semata karena ingin meraih kesuksesan, keberkahan, kebaikan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan dalam berumah tangga, dunia, alam barzah, akhirat, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap orang pasti beramal ada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Sehingga kalau ini adalah upaya dia, langkah dia untuk membentuk rumah as-sa'id penuh kebahagiaan, rumah tangga as-sa'idah penuh dengan kebahagiaan, maka insyaallah ta'ala akan menjadi kebaikan besar dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami lebih jauh bagaimana terwujudnya rumah tangga penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, maka ketahuilah bahwa rumah tangga itu adalah perkara besar dalam Islam. Penentu kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi di alam barzah, bahkan di akhirat. Ini satu ilmu yang membedakan dengan ilmu berumah tangga dalam agama manapun. Rumah tangga dalam Islam dibentuk untuk akhirat. Ikatan rumah tangga dalam Islam, ikatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang maha besar, karena dia yang maha mulia, karena dia yang maha agung. Sehingga ikatan rumah tangga yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara besar. Bukan hanya sekedar punya pasangan, punya rumah tangga, terlihat baik, dipandang oleh manusia, kemudian bahagia. Seperti film Korea, film-film yang lainnya. Puncak kebahagiaannya ketika ketemu pasangannya, ketika berumah tangga dan seterusnya.
Itu semua jamaah khayalan, sutradara. Dan banyak-banyak kaum muslimin ingin berkeluarga sebagaimana yang diperankan oleh Chan Teng Hong dalam film itu. Berpasangan dengan Gar Pucheng. Akhirnya jamaah rusak akidah, rusak perilaku. Sebab dasarnya dia dalam berumah tangga apa yang terlihat dalam film, apa yang terlihat dalam sinetron. Islam jamaah, agama tak tertandingi. Kesempurnaannya sangat sempurna, keagungannya sangat dahsyat, ketinggiannya sangat di atas. Turun dengan kesempurnaan ajaran berumah tangga, tak tertandingi, tidak ada samanya. Rumah tangga dalam Islam itu. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nabi suruh nikahi orang-orang lelaki, Nabi suruh nikahlah kalian kepada wanita yang berpotensi punya banyak anak, kepada wanita al-wadud yang pengasih, penyayang, disukai oleh suaminya. Apa sebabnya? Kenapa Nabi suruh menikah dengan kriteria seperti ini? Fa inni mukatirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguh saya akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Jadi apa tujuannya? Apa tujuannya terbentuk rumah tangga ini? Untuk akhirat. Ada bangsa besar, ada bangsa kelompok manusia. Iya, ada bangsa besar dalam artian kelompok manusia. Ada bangsa besar di padang mahsyar, tak tertandingi, terbanyak, termulia, terindah, terhebat, teragung, tak tertandingi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata untuk terwujudnya hal itu, Nabi apa? Suruh menikah. Ayo, yang sudah menikah, pernahkah apa? Kita sudah niatkan tidak menikah untuk ini? Kalau tidak, segera. Yang akan menikah, jangan coba-coba menikah, kecuali harus dengan niat ini. Pernikahan wahyu yang mengaturnya. Pernikahan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Terbentuknya bangsa, kumpulan manusia termulia, kumpulan manusia yang pertama masuk ke dalam surga di akhirat. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari apa? Beragam bangsa, beragam suku, beragam warna, beragam penampilan, beragam status. Seluruhnya menyatu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Pernikahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman dan turunannya, orang-orang yang beriman dan turunannya mengikutinya dalam keimanan, maka kata Allah, lihat hukumnya Allah, kami ikutkan turunan ini semuanya kepada orang tuanya. Diikutkan, dikumpul seluruhnya dalam surga tanpa mengurangi amalan orang tuanya. Sebab tiap-tiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Tiap-tiap orang. Hanya tiap-tiap orang ini yang punya ikatan sebagai suami istri, sebagai ayah anak, dan seterusnya. Itu selama terikat dalam keimanan secara global, walaupun berbeda derajat keimanannya, maka akan disatukan.
Disinilah dahsyatnya berumah tangga itu. Disinilah dahsyatnya itu menjalin hubungan rumah tangga. Untuk apa? Ikut serta dalam kebaikan besar itu. Umar radhiyallahu anhu sudah menikah dan memiliki beberapa wanita, tapi tetap beliau masih mengincar turunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali saat itu radhiyallahu anha, itu turunan Nabi spesial. Itu apa? Tidak akan pernah terputus sampai akhir zaman. Walaupun banyak juga orang yang mengaku-ngaku. Tapi yang betul-betul turunan Nabi itu pasti tidak akan pernah terputus. Umar radhiyallahu anhu menginginkan tercampur dengan garis turunan ini supaya apa? Dapat kemuliaan besar ini. Rumah tangga jamaah dibentuk dalam Islam bukan hanya untuk akhir hidup kita, tapi untuk akhirat yang sebenarnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga bersama keluarga-keluarga mereka sudah masuk di dalam surga, ada satu kenikmatan yang sangat mereka rasakan. Mereka saling bertemu sesama keluarga. Keluarganya si A bertemu dengan keluarganya si A. Bertemu di surga. Itu kenikmatan tersendiri. Pertemuan. Karena Allah Subhanahu wa taala di majelis zikir. Mirip-mirip seperti ini. Semoga yang ada hadir di tempat ini, yang berada di taman-taman surga di dunia, menjadi sebab dipastikannya berada di taman-taman surga di akhirat. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Lihat saat mereka bertemu, sebahagian mereka berjumpa dengan sebagian yang lainnya. Terjadilah, apa yang terjadi saat itu? Coba antum gambarkan jamaah suasana mereka sebelum masuk surga. Bagaimana di padang mahsyar? Tidak ada orang baku tahu. Anak, istri, keluarga, kalau mau dijual, dijual betul. Yang penting saya selamat. Dahsyatnya itu padang mahsyar. Bagaimana dahsyatnya itu hisab. Bagaimana itu dahsyatnya proses diserahkannya kitab. Bagaimana dahsyatnya orang melintasi as-sirat. Ada yang terjatuh, ada yang selamat, ada yang tercabik, dan seterusnya. Bagaimana ngerinya, ada yang dilempar masuk ke dalam neraka. Bagaimana luar biasa sangat hebatnya yang selamat masuk ke dalam surga. Ketika sudah melewati perkara-perkara itu, kemudian setelah masuk ke dalam surga, bertemu ini. Bagaimana itu suasana saat bertemu? Kalau antum misalnya berada dalam bencana, satu tempat digoncang, gempa dan seterusnya, tidak ada orang fikirkan yang lainnya. Pokoknya bagaimana saya selamat, bagaimana saya selamat, bagaimana saya selamat. Setelah agak tenang semuanya, berkumpul di tempat yang selamat. Woi, kamu dari mana? Itu padahal selamat sesaat saja. Bagaimana hebatnya itu pertemuan di antara mereka di dalam surga, saling bertemu sesama mereka, saling mengenal di dunia dulunya. Yatasaalun, saling bertanya. Tidak digambarkan bagaimana saling bertanyanya, tetapi ada pertanyaan mereka yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka bilang, kita dulunya di dunia fi ahlina, di tengah anak istri kita, musyfiqin, orang-orang yang takut. Terus famannallahu alaina, maka Allah anugerahi kita. Wa waqana adzabas samum, menyelamatkan kita dari azab yang sangat membakar, mematikan. Inna kunna, sungguh kita dulunya, min qablu, sebelumnya, nad'u, senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, sungguh Allah maha baik lagi maha merahmati. Ini dialog keluarga yang berhasil masuk
ke dalam surga. Dalam dialog itu jamaah terdapat ilmu bahawa berumah tangga tujuan akhirnya bagaimana? Tetap berumah tangga di akhirat. Berumah tangga di dunia, tujuan akhirnya adalah bagaimana tetap berumah tangga di akhirat. Dan dari sini kita mendapatkan ilmu besar bahawa sukses mereka dalam berumah tangga adalah, lihat, di tengah rumah mereka bersama anak istri mereka, musyfiqin, mereka tidak merasa aman. Padahal tempat yang paling aman bagi setiap orang rumahnya. Rumahnya. Kita kemanapun tempat paling aman rumah. Bahkan orang pergi haji, 1 bulan, tidak bisa bertahan lama, pasti rindu kemana? Rumah. Sesampainya di rumah, bahagia. Ada kenikmatan besar dalam rumah itu. Tapi penduduk surga jamaah tidak terlena, tidak terlalaikan. Di tengah rumah tangganya musyfiqin, tetap khawatir. Kenapa? Sebab mereka yakin ketenangan yang sebenarnya hanyalah saat kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka syukuri nikmat berumah tangga, kedamaian berumah tangga di dunia, tetapi tidak membuat mereka lalai bahawa bencana, kerusakan, godaan syaitan tetap bisa memalingkan kita. Setelah itu, dalam takutnya mereka akan fitnah-fitnah di dunia, dalam ngerinya mereka akan kedahsyatan fitnah alam barzah, dalam takutnya mereka bagaimana di padang mahsyar, bagaimana saat menerima kitabnya, saat dihisab, bagaimana saat melintas di atas sirat, bagaimana bisa selamat dalam neraka, dari neraka. Dalam takutnya itu sampai mereka melakukan beragam upaya besar menempuh jalan Nabi dan Rasul Allah dengan beragam upaya yang sangat hebat. Berilmu, beriman, beramal, berdakwah, bersabar, bersyukur, terus sampai malakul maut datang menjemput. Mereka akhirnya selamat masuk ke dalam surga. Ternyata berada dalam surga yang mereka bilang, famanallahu alaina, Allah anugerahi kita, Allah yang selamatkan kita dari azab neraka. Ini cerita sesama mereka. Kita bagaimana bahayanya dulu di dunia itu, mengerikannya juga di dunia. Kita terancam itu di dunia. Alhamdulillah, semuanya ini kita selamat. Allah yang beri, anugerah dari Allah, kebaikan dari Allah. Artinya, rahasia besar keluarga ini selamat masuk ke dalam surga adalah kekuatan kesyukurannya, kekuatan kesadarannya bahwa seluruh nikmat, seluruh kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari yang lainnya. Sampai masuk ke dalam surga, yang dia ingat itu nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah. Dia tidak ingat ilmunya, keyakinannya, perjuangannya, pengorbanannya dan seterusnya. Yang dia ingat apa? Nikmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab-sebab yang ditempuh, upaya-upaya yang diusahakan, yang dengannya selamat dari neraka masuk ke dalam surga, mereka nyatakan seluruhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka, hidup dan warna hidup mereka adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Keindahan lisan mereka, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu saat masuk dalam surga, wa akhiru da'wana, apa ucapan mereka? Anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini kekuatan kesyukuran jemaah.
Ini bertahan sampai masuk ke dalam surga. Karena hebatnya itu kekuatan kesyukuran, dia tidak ingat upaya perjuangannya. Tapi dia ingat nikmat Allah semata, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Didik diri di atas ini pasti sukses berumah tangga. Setelah itu mereka bilang, inna kunna min qabl. Sungguh kita dulunya di dunia nad'u. Mereka ungkap amalannya. Amalan ini anugerah Allah dari mereka, untuk mereka. Kami dulunya nad'u, senantiasa berdoa. Doa di sini melingkup doa ibadah dan doa masalah. Semua ibadah hanya kepada Allah. Semua harapan permintaan hanya kepada Allah. Rumah tangga ini hidup dalam ibadah, hidup dalam doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan mereka ini dalam doa dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam surga, mereka punya ma'rifatullah terhadap dua nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Allah al-bar, maha baik. Sungguh Allah ar-rahim, maha merahmati. Yakin betul kebaikan Allah luas tanpa batas. Yakin betul rahmat Allah luas tanpa batas. Yakin betul kebaikan, rahmatnya, kemuliaan, anugerahnya sangat-sangat luar biasa. Dia yakin Allah Al-Bar, itu namanya Allah, itu sifatnya Allah, itu kebesarannya Allah, itu kemuliaannya Allah. Dan Allah sangat betul-betul mencintai nama dan sifatnya ini dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Yakin betul, meminta kepada Al-Bar, menyebut dengan namanya ini akan memberi kebaikan kepadanya. Sehingga akan digolongkan ke dalam innal abrar, orang-orang yang baik. Yakin betul mereka bahwa rahmat Allah, Ar-Rahim adalah namanya. Rahmat adalah sifatnya. Pasti rahmatnya tersebar. Yakin betul bahwa kita mengharap kepada rahmat, pasti akan mendapatkan rahmatnya. Kekuatan keyakinan ini membuat mereka terus mengharap, terus memohon. Menyatu dengan apa yang di atas? Apa yang di atas tadi? Takut. Ketemu. Takut. Tapi doa, ibadahnya apa? Tetap penuh harap. Innahu huwal barrur rahim. Allah yang sesembah al-bar, Allah yang sesembah ar-rahim. Bahkan dia al-barrur rahim. Terus penuh harap, menyatu dalam takutnya. Didasari dengan apa? Kedahsyatan syukur tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Ucapan pernyataan pujian karena cinta. Sehingga terkumpul seluruh rukun penghambaan. Cinta dahsyatnya hanya kepada Allah. Menyatu dengan harapannya yang tiada henti. Disertai dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mewarnai kehidupan berumah tangga ini. Ini pasti berhasil. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang baik ketika kita memperhatikan satu, bapak, ayah, kepala rumah tangga. Dua, istri, ibu. Tiga, anak. Terus tempat. Terus kendaraan. Terus siapa yang di sampingnya? Tetangga. Itu rahasia mau sukses berumah tangga. Kalau dapat semuanya ini, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, rumahnya baik, punya kendaraan yang baik, kemudian tetangganya baik, maka di situ kebahagiaan seutuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Al-Khatib dalam Tarikh Al-Baghdad biikhtilafin yasir dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib menghukuminya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'um minas sa'adah." 4 merupakan kebahagiaan. 4 sukses pasti berkah. Ini 4 kata Nabi. Ini ilmu wahyu. 4 merupakan kebahagiaan. 1. Al-mar'atus salihah. Wanita salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Tempat yang luas. Yang ketiga, al-jarus salih. Tetangga yang soleh, yang baik. Yang keempat, al-markabul hani. Kendaraan hani yang tenang, aman, nyaman. Arba'un minasyaqa. Setelah itu Nabi pertegas, ada 4 kecelakaan di dalamnya. Susah, tidak akan tenang kalau 4 ini ada. Yang pertama, al-jarus su', tetangga jahat. Wal mar'atus su', wanita, istri yang jahat, yang jelek. Yang keempat, al-markabus su', kendaraan yang jelek. Yang kelima, al-maskanud dayyiq, tempat yang sempit, rumah yang sempit. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. 4 di sini. Iya. Kalau kita tambah dengan suami, sebab dia pokoknya. Kita tambah dengan anak, sebab itu maksud berumah tangga. Dan itu penentu kebaikan, keberkahan dalam berumah tangga. Iya. Maka akan sempurna kebahagiaan itu. Coba lihat jamaah. Kalau dalam rumah tangga, suaminya tidak bertanggung jawab. Woi, kepalanya ini. Iya, kepalanya tidak bertanggung jawab. Kalau dia sopir, sopirnya tidak bertanggung jawab. Kira-kira gimana? Semuanya bisa akan masuk ke dalam jurang. Bisa hancur semuanya. Demikian pula, ayo, terbayangkan tidak? Kalau pasangannya, orang kedua yang bertanggung jawab langsung di rumah, mendidik anak, mengatur, iya, dan hal-hal di dalam rumah, kemudian jahat, tidak bertanggung jawab, bukan wanita solihah. Weh, kerusakan betul. Si suami tidak akan tenang, tidak akan damai hidupnya. Dia tinggalkan rumah tidak tenang. Jangan-jangan. Wah, ngapa? Baru sedikit ditelepon seding. Tagihan utang. Tagihan utang sudah menunggak. Kalau tidak ditarik mobilmu. Ternyata mobil digadaikan. Dia tidak tahu. Ternyata rumah digadaikan. Dia tidak tahu. Nanti ketika datang penarik, bisa gantung diri. Kalau dia tidak bunuh diri, dia membunuh. Dan berapa banyak model perempuan seperti ini? Belum lagi kalau lebih parah, tidak dijamin perempuannya, jahat dia, membawa wanita lain, membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah. Wih, kengerian. Akan jadi apa rumah tangga?
Al-maskanul wasi', tempat yang luas. Tempat luas. Tempat luas punya dua makna. Luas dalam arti benar-benar luas, sehingga ketenangan di dalamnya. Apa yang ada di dalam tidak terdengar di luar. Tidak terlalu penting untuk keluar. Sebab rumah itu ada tempat bermain, ada kenyamanan, ada ini, dan seterusnya. Tapi makna yang luas, yang lain secara makna, ini lebih penting lagi. Keluasan hati dalam menerima tempat itu. Sebagaimana kata para ulama, untuk orang yang betul-betul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sempit luas bagi mereka. Sesuatu yang sempit luas bagi mereka. Kalau orang betul-betul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keluasan. Luas jamaah, coba lihat luas. Lihat luas lihat luas. Antum masuk ke ruangan sempit. Pandangan hanya tembok. Maka bagaimana kondisi hati? Sempit. Terus antum keluar melihat gunung, lautan. Wih. Itu luas. Efek dari luas. Ada orang mungkin tempatnya sempit, tapi dia bisa merasakan keluasan hati. Kenapa? Dilihat istrinya membahagiakan, taat, bahagia. Luas sekali baginya. Dilihat anaknya membahagiakan, luas sekali baginya. Sebaliknya, ada orang luasnya 10 kali lapangan bola. Kamar mandi 1, 1/4 lapangan bola. Kamar mandi 2, 1/4 lapangan bola. Itu kamar mandinya saja. Belum ininya, belum ininya, belum ininya, belum ininya, belum itunya. Tapi apa? Dia seperti di penjara di dalam. Tertekan hatinya. Kenapa? Tempat sebenarnya dalam rumah itu sempit betul bagi dia. Istri, anak, itu tempat sebenarnya. Dilihat istrinya, mate mak. Masa dilihat istrinya mate mak? Di luar dia bahagia sama teman-temannya. Masuk di rumah, cakoi-cakoi. Gasing kemarin. Ini makna dari makna tempat yang luas. Jadi terhubungkan dengan apa? Wanita yang solihah, anak yang solihah yang berada di situ. Tapi kalau berserta dengan tempatnya juga luas, nyaman, membahagiakan, dan menyatu juga dalam keluasan hati, maka subhanallah. Al-markab hani, kendaraan yang hani. Hani yang aman, enak, mau pergi bisa sampai, aman. Yang ini jamaah membawa kebahagiaan. Sebab dengan kendaraan ini, silaturahim, ta'lim, rekreasi, kunjungan-kunjungan kebaikan mudah. Tapi kalau tidak ada ini, tidak bisa kemana-mana ini, gimana. Atau ada kendaraannya ada kendaraan, mobil, keluaran 70-an. Masih bisa jalan, tapi campur dorong. Boromogoknya di tengah hutan lagi. Banyak perampok, banyak ini. Rencana mau pergi rekreasi, akhirnya apa? Dirampok, di ini. Kendaraan. Atau kendaraan hani masuk di dalamnya apa? Nyaman dia, aman dia.
Ada kendaraan, wih, setirnya kalau satu kali banting patah. Bannya, air tromolnya di dalam, air sudah. Tapi tetap dia nikmati juga itu bunyinya. Sabar-sabar salah. Tetap dia paksakan kendaraan yang rusak ini. Kendaraan yang tidak memberi ketenangan, tidak memberi keamanan. Itu bisa menghancurkan, membinasakan dirinya, keluarganya. Tanggung jawabnya di hadapan Allah gimana? Tapi kalau punya itu akan bahagia. Al-jar as-soleh, tetangga yang soleh. Kalau ketemu lagi tetangga yang soleh, subhanallah, bahagia betul. Dia pergi, tenang dia, tetangga soleh. Dia susah, ada tetangga yang soleh untuk berbagi. Dia berlebihan, ada tetangga soleh untuk berbagi pula. Bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tetangga yang soleh. Ketemu tetangganya, senyum. Kebaikan-kebaikan. Kalau tetangga yang jahat, bahaya, sendak aman sih. Tetangga yang jahat, sanak gegerek lektonna siang malam. Ampatoten aku lek kelong. Tapi gaya hidupnya, tak boleh tak kilinoa. Tidak mau kalah sama tetangganya. Dia tidak mau peduli. Bagaimana menderitanya orang. Apalagi kalau tetangganya sakit-sakitan, sakit jantung lagi. Baru dia suka musik duk. Berapa banyak dosa. Susahnya itu hidup. Biar istrinya cantik, biar semuanya enak apa semuanya. Ketemu tetangga yang seperti ini menderita hidup. Tapi kalau tetangganya orang soleh, misalnya berada dalam lingkungan pondok pesantren, atau perumahan sesama orang-orang yang bisa memahami, dia, masya Allah, saling mengingatkan, saling ini, subhanallah. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Rumah tangga dalam Islam jamaah perkara besar dalam kehidupan. Perkara besar dalam kehidupan. Ketahuilah, tidak ada yang namanya dunia, manusia tanpa rumah tangga. Lihat, manusia berkembang karena ada Nabi Adam dan Hawa. Rumah tangga pertama. Lihat, rumah tangga pertama ini berkembang manusia. Jin pun demikian. Hewan pun berkembang karena adanya pasangan. Terus berbangsa-bangsa. Itu kumpulan apa? Kumpulan rumah tangga. Kumpulan pasangan. Sehingga hebatnya sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah provinsi, sebuah kabupaten, kelurahan, itu sangat ditentukan oleh kekuatan rumah tangga yang membentuknya. Kapan rusak rumah tangga? Rusak rumah tangga, rusak seluruhnya. Akan kacau seluruhnya. Karena itu syariat yang sangat mulia ini turun menuntun berumah tangga dengan cara yang terbaik. Mulai dari cara bagaimana bertemunya, bagaimana akadnya, bagaimana pernikahannya sampai selesai. Bahkan bagaimana malam pertamanya ada aturannya. Malam-malam selanjutnya ada aturannya, ada doanya. Sampai hamil, ada aturannya. Melahirkan, ada aturannya. Sebelumnya, saat mau akad, banyaknya aturan.
Lihat pembahasan fikih yang paling luas, paling kuat akadnya, kitab nikah. Akad banyak, tapi akad nikah itu yang paling dahsyat, paling hebat. Ada agama yang seperti itu? Tidak ada. Ada negara punya hukum seperti hukum Islam, sempurna dalam mengatur itu? Tidak ada. Tidak ada yang sempurna seperti Islam. Tidak ada. Itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memahamkan kepada kita bahwa pernikahan itu perkara besar. Yang menikah lelaki dan wanita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang turunkan aturan bertemunya mereka. Lihat lebih jauh lagi. Setelah jadi suami, ada hak-hak dan kewajibannya dalam Islam. Setelah jadi istri, ada hak-hak dan kewajibannya dalam Islam. Punya anak, ada hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi. Supaya apa? Terjadi keindahan, terjadi kekuatan, terjadi keberkahan, terjadi keadilan, kebersamaan. Rumah tangga yang pertengahan. Karena itu, kalau kita paham besarnya perkara berumah tangga dengan melihat dahsyatnya syariat Islam dalam mengatur hal ini dan hal itu, dan dalam mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang berada dalam rumah tangga, itu apa? Memahamkan kepada kita besarnya perkara ini. Dan ini sekaligus jadi ilmu besar tak tertandingi. Sukses dan berberkah dalam berumah tangga itu ditentukan oleh seberapa paham, seberapa yakin kita, dan seberapa kuat kita mengamalkan apa? Mengamalkan kewajiban dan bersikap terhadap hak kita. Hak dan kewajiban ini kapan dipenuhi dengan benar, dengan adil, dengan tepat, rumah tangga sukses berkah. Penguasa dengan rakyatnya punya hak dan kewajiban. Kapan terpenuhi? Iya. Penguasa memberikan haknya rakyatnya, rakyat memberikan haknya penguasanya, maka pasti akan baik negara. Ayah, ibu seperti itu, suami istri seperti itu, tetangga dengan tetangganya seperti itu. Segala hubungan itu sangat ditentukan baiknya, hebatnya, mulianya ketika terpenuhi hak dan kewajiban itu. Dan Islam subhanallah sempurna menuntun seluruh perkara hak dan kewajiban ini dalam hidup. Salah satunya dalam berumah tangga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celaka orang-orang yang curang. Celaka orang-orang yang curang. Celaka pasti orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang? Allah langsung jelaskan dalam kondisi yang banyak terjadi dan mudah dipahami. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lihat orang yang curang. Mereka adalah orang-orang yang idza qalu 'alan nas, jika iktalu 'alan nas, dia sebagai pembeli. Iya, malia. Saya beli beras 50 kilo. Maka apa? Kalau orang curang, yastawfun. Harus penuh betul. Dia tidak mau melihat keliru, bahkan tidak disengaja. Dia tidak mau lihat. Dia akan menganggap dirinya sangat dirugikan dengan itu. Tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Saat dia yang menjadi penjual, dia literkan orang, dia timbangkan orang, dia kurangi. Jadi kalau haknya dia harus penuh. Tapi haknya orang kurang ini. Itu apa? Curang. Ini curang sangat nampak, sangat jelas di pasar, dalam jual beli, di toko.
Dan curang yang dimaksudkan di awal ayat, wailul lil mutaffifin, bukan hanya dalam jual beli, tapi melingkup semua dalam perkara hak dan kewajiban. Hanya Al-Quran jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala sempurna dalam memahamkan kepada kita ilmu. Allah jelaskan kepada kita al-mutaffifin langsung dengan apa? Contoh yang paling jelas, semua orang paham. Kalau saya membeli kemudian tidak dipenuhi, saya dicurangi. Semua orang paham. Kalau saya menjual kemudian saya kurangi, berarti curang itu. Semua orang paham yang seperti ini. Kalau orang paham kecurangan dalam seperti ini, maka terambil kesimpulan, orang curang itu, kalau haknya harus penuh. Kalau haknya orang, itu curang. Suami curang, mutaffifin. Kalau dia harus penuh haknya, saya harus ditaati, kamu harus mendengar haknya dia untuk ditaati. Saking hebatnya ketaatannya, Nabi SAW mengatakan, seandainya saya menyuruh seseorang untuk sujud, maka saya akan suruh wanita sujud kepada suami. Hebatnya itu ketaatan. Hanya itu saja yang dia ingat. Itu saja yang dia ingat. Pokoknya dia tidak ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harus pergauli mereka dengan cara yang paling baik. Dia tidak ingat kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberi pakaian, kewajiban memberi tempat, kewajiban memberi ini. Dia tidak ingat itu. Ini apa? Curang? Sama jual beli. Kalau haknya harus penuh. Tapi kalau jangan tak apa. Mutaffifin. Wailun, pasti celaka. Perhatikan kalimat ini. Wailun sama. Wailun lil musallin. Dalam bahasa Arab, uslub seperti ini, uslub celaka pasti. Bukan sekadar ancaman, tapi ancaman pasti. Wailun, celaka dalam bentuk nakira, disusul dengan lam, li. Kemudian disebutkan yang celaka. Dalam bentuk pakai alif lam, menunjukkan betul-betul celaka melingkup semuanya. Wailun lil mutaffifin. Siapapun curang, pasti kena bahagian celaka. Semakin besar curangnya, semakin besar celakanya. Pasti itu. Dan Allah yang pastikan celaka. Kita mau apa? Semua yang curang. Istri pun demikian. Hanya menentuk haknya. Saya harus dikasih ini. Itu agama. Harus dikasih makan. Itu agama. Harus kasih tempat tinggal. Itu agama. Tapi dia tidak mau penuhi haknya suaminya. Bahkan berdandang pun malas. Lebih dari itu, kalau datang suaminya, agak musuh. Sementara harus dipenuhi. Apalagi kalau pemenuhannya sudah lewat batas. Sudah dikasih makan, sudah dikasih minuman. Kurang, si anu itu lebih banyak. Kau, ngapa tidak kuliah kau? Tidak mantor dan buah-buahan nih. Sementara suaminya yang sudah sepekan tidak ketemu dengan dia, sanna erona, disambut dengan itu, pamarin deh kau. Langsung bisa kacau. Kapan ada kecurangan, pasti hancur. Tapi kapan ada keadilan, pasti mulia, pasti bahagia, pasti itu keadilan. Dan ada sikap ketiga, sikap lebih dahsyat, lebih mulia daripada keadilan. Apa itu? Kesabaran. Menyatu dalam kesyukuran, tanda petik. Sudah dua bentuk. Bentuk pertama, suami memenuhi haknya. Memenuhi kewajibannya. Dan dia dapat haknya. Istri memenuhi kewajibannya. Dan dia dapat haknya. Ini luar biasa. Tapi kapan salah satunya tidak memenuhi kewajibannya, pasti hancur, rusak. Kondisi ketiga. Suami tidak mendapatkan haknya.
tetapi dia tetap memenuhi kewajibannya. Atau istri tidak mendapatkan haknya, tapi dia tetap memenuhi kewajibannya. Kapan ada satu dari rumah tangga seperti ini, tetap terjaga itu rumah tangga. Hanya siapa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang memiliki sifat ini. Mungkin sama-sama dikumpul di akhirat, di surga, tapi tetap kenikmatan hidup di surga berbeda dalam kondisi tetap sama, tetap beda nikmatnya. Suami ataupun istri. Ada suami, dia penuhi tetap kewajibannya, haknya. Tapi justru dia melihat apa? Ini ladang pahala untuk saya. Hak saya tidak perlu. Menas sekali-sekali mau. Tapi dia penuh kesabaran. Dia mencari pahala dalam rumah tangga yang seperti ini. Istrinya, salah sekede, kalau orang lain, pamari. Tapi justru dia melihat apa? Dalam tinjauan syariat masih bisa dimaafkan. Dia melihat ada ladang pahala. Bahkan dia melihat apa? Dia melihat dosa dirinya. Ini mungkin dosa saya masa lalu. Allah hukum saya dengan ini. Saya sabar. Untuk apa? Gugurnya dosa saya masa lalu. Dia ingin mencari pahala besar dengan adanya cobaan seperti ini. Kan lebih enak cobaannya seperti ini daripada dicoba sama wanita-wanita di luar. Dicoba dengan fitnah-fitnah yang di luar. Lebih enteng. Ada seorang ulama, istrinya penampilannya tidak menarik, cacat lagi. Jama-jama, suaminya semuanya yang kerja. Padahal dia mau nikah, berapa wanita? Boleh, terbuka. Tapi dia bilang apa? Saya mau mengambil pahala di balik ini. Saya mau membalas kebaikannya, bapaknya wanita ini. Di sisi itu, yang seperti ini, ada satu yang seperti ini, terjaga itu rumah tangga. Kita tidak berbicara siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling mulia jelas suaminya. Suaminya jelas lebih mulia daripada si wanita. Sebab kemuliaan adalah siapa yang memberi hak, menunaikan kewajibannya sampai walaupun dia tidak terima haknya. Dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ bisa jadi pahalanya lebih besar. Sebab itu kekuatan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'utiya ahadun ata'a khaira wa awsa' minat sabar." Tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba, tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik, lebih luas pemanfaatannya mengalahkan pemberian kesabaran. Itu saat-saat bersabar. Atau sang istri misalnya, si istri tidak terpenuhi haknya. Haknya kasang suaminya ini nyawa pacilurang. Tetapi subhanallah, wanita salihah. Dia betul-betul paham pahala besar surga Allah pasti untuknya. Kalau apa? Dia taati suaminya. Dia penuhi haknya suaminya. Tetap dia laksanakan kewajibannya. Tetap dia itu. Pikirannya dia pahala besar di balik ini. Wanita itu paling gampang masuk surga. Walaupun di kenyataannya paling banyak masuk neraka. Kenapa paling gampang masuk surga? Nabi hanya pastikan masuk surga, pokoknya taat kepada Allah dan Rasulnya. Syahadatnya bagus. Terus dia tegakkan solat 5 waktu. Puasa Ramadan. Setelah itu apa? Taati suami. Pasti masuk surga. Kata Nabi, masuk surga di pintu manapun pintu surga. Pahala apa itu? Pintu manapun pintu surga.
Solat biar tidak disebutkan. Nabi hanya mengatakan solat 5 waktunya terjaga. Berarti pas-pasannya juga. Bukan dia juga wanita ahli ibadah. Puasa Ramadannya terjaga. Bukan dia juga wanita yang sawama, yang sangat hebat berpuasa. Tapi betul-betul taat sama suaminya. Masuk surga melalui pintu surga manapun juga. Dia hidup di atas ini. Hidup di atas ini. Hidup di atas kemuliaan ini. Sehingga walaupun haknya tidak terpenuhi, dia ingat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan besar. Kalau ada satu istri seperti ini, walaupun suaminya paseno-seno, setiap datang buat masalah, buat ini, tetapi ya masih di atas Islam dan seterusnya, maka dia bersabar dan tetap bersabar. Dia tahu pahala besar di balik itu. Maka pasti rumah tangga tetap terjaga. Coba lihat hebatnya perkara ini. Wanita-wanita yang seperti ini jamaah, wanita-wanita yang memahami bahwa suaminya adalah surga dan nerakanya. Dalam sebuah hadits dari Husain ibn Muhsan radhiyallahu anhu, bahwa bibi beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajatnya. Nabi itu didatangi, lelaki, wanita, anak dan seterusnya. Semua perkara datang. Masalah agama, masalah rumah tangga, masalah pertanian, semua datang kepada Nabi SAW. Nabi kasih jalan keluarnya. Setelah selesai urusannya, Nabi tanya, adatu zaujin anti? Kamu sudah punya suami? Apa jawabannya? Qalat na'am. Iya. Kemudian Nabi tanya, ini lihat. Ini ilmu untuk wanita. Jangan jadi ilmu untuk laki-laki. Kaifa anta lahu? Nabi tanya, kaifa anta lahu? Kaifa anti lahu? Bagaimana engkau dalam memenuhi kewajiban-kewajibanmu? Bagaimana engkau dalam memenuhi hak-haknya dia? Apa jawaban sang istri? Ma'alu illa ma ajaztu anhu. Dalam sebuah hadits ingat saya dia bersumpah. Maka dia jawab, saya tidak pernah melemah, berkurang dalam memenuhi haknya. Betul-betul saya penuhi haknya, kecuali sesuatu yang memang saya lemah untuk melakukannya. Setelah itu Nabi tanya, lihat, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuk wa naruk. Hadits rawahu Ahmad, dihasankan. Kata Nabi SAW, maka perhatikanlah di mana engkau dari pandangan suami kamu, karena sungguh dia adalah surga dan nerakamu. Jalan surgamu dengan ini, masuk nerakamu juga ditentukan oleh ini. Coba lihat, fa innama huwa, tidaklah suamimu itu kecuali jannatuk, surgamu, au wa naruk, dan nerakamu. Dua pertanyaan Nabi. Ayo cermati, dua pertanyaan Nabi untuk seluruh wanita. Kaifa anti lahu? Bagaimana engkau memenuhi hak-haknya suamimu? Pertanyaan kedua, maka lihat pandangan suamimu kepadamu. Dia suka kamu kah?
ridho sama kamu kah? Kamu membahagiakan dia kah? Atau dia tidak ridho sama kamu? Dia bertahan hanya karena sebahagian wanita sangat memahami besarnya kewajiban ini dan sudah siap menikah. Ketika dia bertanya, apa hak seorang, apa kewajiban seorang istri, dijelaskan hal ini, woi, jami dulu menikah. Tapi ini harus terpahami. Dari sini jamaah terpahami besar bahwa kesuksesan berumah tangga ketika hak dan kewajiban terpenuhi dan tetap terjaga rumah tangga ketika ada satu yang tetap memenuhi kewajibannya walaupun haknya tidak dipenuhi. Itu akan sangat hebat. Untuk itu jamaah cermati betul hak dan kewajiban itu dalam berumah tangga. Suami wajib ditaati sampai kewajiban taatnya seperti tapi suami wajib untuk memberi wa ashiruhunna bil ma'ruf, harus pergauli dengan cara yang ma'ruf. Pakaiannya terpenuhi, makanannya terpenuhi, tempatnya terpenuhi, harus terpenuhi. Apalagi pemenuhan kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lelaki harus menjadi qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki harus menjadi qawwam, menegakkan, yang meluruskan, yang mengerahkan kaum wanita. Kalau tidak, maka akan rusak. Kalau wanita yang menjadi qawwam, dia yang jadi penguasa, dia yang jadi penentu, dia yang jadi pengatur dan seterusnya, akan rusak. Lelaki yang harus jadi qawwam. Wanita bersama, menuntun, mengerahkan. Itu seimbang. Guna terwujudnya kewajiban saling memenuhi ini, maka keduanya harus saling memahami bahwa kita berdua manusia, tidak luput dari kesalahan. Kalau ada satu dari keduanya tidak bisa saling memahami, pasti kacau. Siapapun, bagaimanapun hebatnya lelaki, tetap yang namanya wanita, lelaki, yang namanya manusia, pasti akan cacat, salah. Apalagi saat menghadapi banyak cobaan, kesibukan dan seterusnya. Pahami kondisi itu. Begitu pula wanita, bagaimanapun solihahnya itu wanita, dalam kondisi-kondisi tertentu, maka akan berbuat perbuatan-perbuatan yang lelaki harus memahaminya. Apalagi wanita memang tercipta dari tulang rusuk lelaki. Bukan tulang rusuk itu sudah bengkok. Justru ini tulang rusuk yang bagian ujungnya lagi, yang sudah bengkok. Karena itu Nabi SAW menggunakan ilmu ini dalam memerintah lelaki. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati, tuntun wanita itu dengan cara yang paling baik. Mereka dicipta dari ini dan seterusnya. Nabi katakan, lihat, kalau kamu biarkan, maka terus bengkok. Tapi kalau kamu datang dengan kasar, maka akan patah. Jadi harus diluruskan, tapi dengan cara yang terbaik. Itu peranan lelaki. Wanita harus sadar kondisinya, bengkok dan seterusnya. Wanita juga harus sadar kondisi suaminya. Ketika saling memahami satu dengan lainnya, insyaallah ta'ala kedamaian dalam berumah tangga itu akan lebih terwujud. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dalam berumah tangga, ini mengakhiri pembahasan kita. Dalam berumah tangga,
Maka ketika setiap orang yang merupakan rukun penegak rumah tangga memahami hakikat keberadaan rumah tangga, kemuliaan yang akan diperoleh dari berumah tangga, betul-betul didasari dalam keikhlasan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kaum muslimin dia berumah tangga, maka insyaallah taala rumah tangga itu akan kuat, akan terus bertahan. Saya persempit, berumah tanggalah di atas tauhid. Berumah tangga di atas tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan diri menjadi suami karena Allah, bersuami karena Allah, terus muasyarah karena Allah, punya anak karena Allah, susah bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid dalam hubungan manapun juga itu ketika didasari dengan kuatnya tauhid, maka tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah terputus. Itu kekuatan tauhid. Saya nikahi istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa karena Allah? Mengharapkan pujiannya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan, mengharapkan ini, mengharapkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan bukan karena Allah? Karena kecantikan semata, karena kedudukannya, karena hartanya, karena statusnya. Maka pasti terputus. Istri pun demikian. Mencari suami harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pujian Allah, mengharapkan iffah, kesucian dirinya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, mengharapkan lahirnya anak-anak soleh yang Allah Subhanahu wa taala cintai, syariatkan, yang Nabi SAW cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai semua itu, dia pun mencintainya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah pasti tetap tidak akan terputus. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Sungguh hanya kepada Rabbmu lah al-muntaha, diakhirkan segala sesuatu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ayat ini luas sekali maknanya. Lihat kandungannya. Segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala pasti sampai kepada Allah. Pasti sampai, tidak akan pernah terputus. Sebab apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Perhatikan kalimat ila rabbika dikedepankan, al-muntaha diakhirkan. Padahal asalnya al-muntaha ila rabbika. Tapi dikedepankan untuk menunjukkan apa? Kekhususannya hanya betul-betul kepada Allah, sampai betul kepada Allah, betul-betul terjaga betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ini ketika hanya kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan keluar dari itu? Pasti terputus. Dan terputusnya jamaah sangat mengerikan. Terputusnya itu sangat mengerikan. Orang sudah baku suka, kemudian harus putus. Dan pasti putus ketika bukan karena Allah. Apakah terputus dengan dicerai? Atau terputus saat meninggal? Pasti terputus, tidak boleh tidak. Ketika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu pasti terputus. Dan saat terputusnya jamaah, itu sangat mengerikan. Kengeriannya coba lihat, kengeriannya itu apa? Semua yang kita cintai itu, kita ikatkan di dalam hati. Ketika sesuatu itu kita cintai, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyusahkan kita. Dan itu pasti terputus. Cinta terhadap harta semata, terhadap wanita semata, terhadap kedudukan semata, terhadap jabatan semata. Ini pasti terputus, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saat terputus sangat sakit. Lihat lelaki mencintai wanita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
semata karena kecantikannya, semata karena syahwat dan seterusnya. Iya, ketika terputus, ayo, diputus dia. Ayo, kita putus mideh, tena duit nu kau. Padahal banyaknya uang dikasih, banyaknya uang, tetap akhirnya apa? Tena duit nu kau. Akhirnya apa? Wih, minum baygon. Dia lebih baik mati daripada menanggung itu. Padahal masih hidup ini. Itu diputus itu. Lihat orang yang mengejar kedudukan. Dia kejar kedudukan. Keluarkan uang bermiliar-miliaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia bangun jembatan. Dia bangun jalanan dan seterusnya. Supaya terpilih. Ikatan cintanya terhadap kedudukan sangat besar. Begitu pemilihan. Nomor 1 dari belakang. Diambil kembali jembatan. Dibongkar kembali jalanan. Kurang ajar apa semua ini. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terputus, sakit betul itu terputus. Makanya KPU harus siapkan apa? Rumah sakit tadi itu disiapkan. Itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Disiapkan sehabis sebab orang-orang yang. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, itu santai saja. Rumah tangga ketika karena Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi goncangan, santai dia tinggal lihat Allah sukai tidak, takdir Allah tidak, ketentuan Allah tidak, selesai. Walaupun menyakitkan, dia terima karena Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi kebahagiaan yang lebih hebat daripada apa yang dia dapat, apa yang dia inginkan itu. Itu ketika karena Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah sebagai hamba Allah. Karena Allah jamaah tidak boleh tidak, harus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, coba lihat, karena Allah dalam beragama itu ada derajat Islam, ada derajat iman, ada derajat ihsan. Bukan hanya solat muslim, solat mukmin, solat muhsin. Ada juga berumah tangga. Dia sebagai suami yang muslim. Muslim itu apa? Yang nampak-nampaknya dia penuhi. Yang mukmin itu apa? Dia memenuhi kewajibannya betul-betul karena keimanannya kepada Allah, para malaikat dan seterusnya. Muhsin itu apa? Saat dia memberi sedekah, dia yakin Allah melihatnya. Dia tidak peduli pandangan orang, bahkan bukan pandangan istrinya, senyumnya, bukan itu. Tapi itu muhsin. Itu berumah tangga di atas jenjang agama. Coba jamaah, diki hal ini. InsyaAllah ta'ala hidup kita dalam berumah tangga akan lebih baik. Saya sangat memahami, ini sangat kurang. Dan insyaAllah ta'ala kajian rutin tentang bagaimana berumah tangga yang baik ini kita akan rutinkan di Hafayu. Di Hafayu, di pembahasan Senin malam. Tiap pekan. Kita akan membahas kitab tentang Al-Bait As-Sa'id, rumah tangga yang berbahagia. InsyaAllah ta'ala ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup dan sebelum membagikan hadiah ini, pertanyaan ya. Saya ingin bertanya, atau pertanyaan yang dapat hadiah dan amplop. Tiap orang dapat amplop 500 dari panitia. Ada juga bingkisan lainnya. Tayyib, hadiah pertama. Siapa yang jawab pertanyaan ini? Belum pertanyaannya. Tayyib. Antum yang tunjuk, jangan saya yang tunjuk. Sebentar. Dengar dulu pertanyaannya.